mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Sering ya, ini gak usah diulang lagi. Karena Uwais Al-Qarni adalah manusia biasa, bukan ahli ibadah, tapi ketakwaannya, kecintaannya, kebaktiannya kepada orang tua istimewa. Dia nggak akan keluar rumah sampai memastikan ibunya tidak meminum susu. Banyak lagi, dia menggendong ibunya karena untuk perjalanan ibadah haji dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, istimewa. Jadi tugas kita nih sekarang, kalau yang masih punya orang tua, jadilah kita anak yang birrul walidain. Kenapa? Karena ada 3 golongan manusia yang tertunda di depan pintu surga. Kata surga di depannya tuh ada tulisan, saya diharamkan bagi 3 golongan manusia. Kata surga. Surga itu mengharamkan, nggak boleh masuk 3 golongan manusia. Ya, ini saya terjemahkan saja. Yang pertama, qati'ur rahim, yang mutusin silaturahim, dia nggak boleh masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua, asyirku billah, orang yang syirik menduakan Allah, dia nggak bisa masuk surga. Ada screeningnya depan pintu surga. Yang ketiga, uququl walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Jadi pintu surga itu layaknya sebuah batasan. Kalau dia termasuk 3 golongan, maka dia tidak berkenan, maka dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga. Yang pertama, yang mutusin silaturahim. Yang kedua, menduakan Allah atau musyrik, ya. Yang ketiga, anak yang durhaka kepada orang tua. Ini kalau ada orang yang masuk ke dalam 3 golongan ini, nggak bisa masuk secara otomatis. Nggak bisa ada pembelaan. Karena di dunia kita masih bisa berbohong. Oh, di hari akhirat nggak akan pernah bisa kita berbohong, karena kita nggak akan pernah bisa bicara. Nanti anggota tubuh kita lah yang bicara, yang bersaksi. Jadi makanya dikatakan, ayo ambil jalur surgamu, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, bagaimana jalur kita berbakti kepada, atau kita menjadi seorang anak yang baik untuk anak-anak kita. Kita sebagai ibu, kita sebagai ibu yang bisa berbakti kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian, yang punya anak, ambil kesempatan kita untuk menciptakan dan menjadikan mereka adalah aset terbesar. Dalam Al-Quran Allah firmankan, وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Takutlah kepada Allah, wahai orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah dunia, lemah fisik, lemah ilmu agama. وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Takutlah wahai orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah urusan dunia, kehidupan dunia, lemah juga urusan agama. Orang tua kalau membiarkan anaknya tidak mendapatkan makanan yang sehat, yang bergizi, zolim dia sebagai orang tua. Makanya lemah di sini, lemah dari sisi fisik. Ibu kan paling seneng kalau ngasih makan anak, ya. Kalau anak itu nggak makan, kita gemes, stres. Kalau anak makan, anak seneng makan, kita seneng. Kita ngelihat anak makan seneng, cepat gede. Kalau kita ngelihat suami makan mulu, kesel. Ntar gulanya naik, ntar tensinya naik, yang dimakan ya Allah daging terus lagi, santan pula lagi. Ya, urusan makan ya. Kalau ibu-ibu kira-kira senang makan apa enggak nih di umur-umur begini?
Kayaknya makannya udah berkurang ya Bu ya. Ya, kenapa? Karena ya yang namanya kolesterol, uratnya pada asam, darahnya pada manis, tensinya naik. Silahkan makan asal tidak berlebihan, sehat insya Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang tua, mungkin di sini nggak ada, tapi di luar sana ketika ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak mendapatkan makanan yang baik, yang bergizi, dia zalim kepada anak. Hati-hati, dia bisa dituntut nanti di yaumil qiyamah dengan anaknya. Yang kedua, anak pun berhak mendapatkan kehidupan dunia, layak dapat pendidikan. Dan saya yakin orang tua tuh pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, anak itu berhak mendapatkan pendidikan agama, baik dari orang tuanya maupun dari lingkungan ataupun dari madrasah. Artinya apa? Kalau nanti Bu, di hari akhirat, kita nih udah di depan pintu surga. Kenapa? Karena tukang ngaji. Kita nih udah depan pintu surga. Kenapa? Tukang baca Quran. Kita nih udah di depan pintu surga. Kenapa? Karena memang kita senang sedekah. Akan tetapi ada yang teriak dari kejauhan. Siapa? Ternyata anak keturunan kita. Ibu, saya mau dijebloskan di api neraka. Kenapa? Karena ketika di dunia aku tidak diajarkan tentang agama. Aku tidak diajarkan tentang sholat. Aku tidak diajarkan tentang bagaimana beribadah, sehingga kau masuk ke dalam surga sementara aku ini mendapatkan siksa. Bukankah aku ada di muka bumi sebab engkau wahai orang tuaku, dan bukankah aku tidak mengerti tentang agama? Memang karena aku tidak diajarkan. Jadi PR kita jamaah sekalian bukan hanya mencerdaskan diri kita, bukan saja mengangkat kualitas kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, tapi ciptakan anak-anak generasi kita, anak generasi penerus kita, mereka sebagai aset agar mereka pun punya ilmu agama. Bu, halo, kelihatan kok yang hadir di sini wajahnya pengen punya anak-anak soleh-solehah semua. Makanya dididik dengan didikan yang baik, diajarkan Al-Quran, kemudian ditempatkan di tempat sekolah yang terbaik juga. Itu diantara ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk menjadi anak, menciptakan mereka anak soleh-solehah. Tapi terkadang jamaah sekalian ada hal yang kadang-kadang kita lupa. Apa? Kezoliman orang tua tidak bersikap adil kepada anak. Adil lawan katanya zolim. Zolim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa diantaranya? Gampang nyakitin, baik dengan verbal, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Halo, assalamualaikum. Suka ngomel nggak sama anak-anaknya? Kira-kira ngomelnya sehari berapa kali? Soalnya perempuan itu, mohon maaf, perempuan itu kayaknya kalau nggak ngomel sehari badannya agak meriang-meriang gitu. Kalau kuota bicaranya nggak dikeluarin kayaknya badannya pada sakit gitu ya. Karena memang perempuan itu jamaah sekalian, kuota bicaranya itu banyak. Bicaranya lebih banyak daripada kaum laki-laki. Kalau laki-laki tuh, saya pernah dengar dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan, ucapan laki-laki itu sehari kurang lebih 7.000 kata saja. Ya, kalau perempuan 3 kali lipat. Berarti 21.000 kata. Makanya banyak istilah perempuan Oh, tapi tunggu dulu. Dalam Islam dianjurkan seorang suami mencari istri yang bawel. Kata ibu-ibu, yes, alhamdulillah. Tapi bawelnya untuk kebaikan. Suami maksiat, istri nggak diem aja. Istri pun harus memberikan masukan atau nasihat. Ya, ketika suaminya tinggal sholat, istrinya pun juga harus memotivasi. Suaminya melenceng dari jalur, kita sebagai istri menjalankan tugas kita untuk mengingatkan, gitu. Ya, kan ada sebuah istilah, di balik seorang laki-laki yang sukses, ada siapa di belakangnya?
pengen disebut kayaknya. Jamaah sekalian itu. Jadi kalau memang kita normalnya setiap hari banyak ucapan, banyak lisan kita berucap, mengeluarkan kata, tapi keluarkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Jangan yang keluar menyakiti anak-anak kita, jangan yang keluar membanding-bandingkan mereka. Itu namanya bully secara verbal, menyakiti secara verbal. Ya. Jangan juga melalui fisik, hati-hati. Udah kok saya sekolahkan di tempat yang terbaik, sudah kok saya ajarkan agama, sudah kok saya beri makanan-makanan yang terbaik, tapi tanpa disadari kita sering menyakiti hatinya. Itu sebuah kezaliman dalam keluarga. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah kalau mau ngomel direm-rem dulu. Ini kira-kira ngomong ini nyakitin apa enggak? Karena jamaah sekalian, mental anak itu berpengaruh kepada masa depannya. Berapa banyak anak yang di masa usia tuanya, di masa dewasanya menyimpan sebuah luka, yang luka tersebut diciptakan dari orang tuanya. Sebab apa? Mungkin karena melihat kekerasan, mungkin karena dari ucapan, mungkin karena orang tua suka membandingkan. Akhirnya anak-anak nggak bisa berkembang secara percaya diri. Makanya jamaah sekalian, orang tua tuh nggak gampang PR-nya. Mohon maaf, tugas kita kan memang mengandung, melahirkan, nyusuin, mendidik. Udah mendidik, mabok lagi, ngandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi, mendidik lagi. Ya, tugas kita panjang. Tapi jadikanlah jalan mendidik anak-anak adalah jalur surga buat kita. Kira-kira pertanyaan saya, ngedidik anak zaman dulu sama zaman sekarang susahan mana? Sepakat ya? Zaman dulu nih ibu nih kalau jadi anak ke orang tua kita marah, nggak berani kita mandang wajahnya. Jangankan lagi marah, orang tua lagi ngomong, dengan kita menyimak, meskipun kadang-kadang hati kesel karena mungkin ucapannya, karena kita namanya masih remaja dulu kan nggak suka kalau diomelin gitu ya. Tapi apa berani kita memandang wajahnya, menatap wajahnya? Enggak. Tapi coba lihat anak sekarang, ibunya ngomongnya 10 kata, anaknya 25 kata. Itu yang kadang-kadang kepancing orang tuanya jadi lebih keras, lebih kasar daripadanya. Makanya jamaah sekalian, zaman sekarang ini banyak banget ilmu-ilmu parenting, ilmu bagaimana kita menjadi seorang anak, mohon maaf, sebagai seorang ibu yang mampu membesarkan anak-anak kita dengan ilmu yang benar. Masya Allah. Ya, hati-hati. Jadilah orang tua yang adil. Apalagi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Sebuah istilah, jangan pernah melukai hati ibu kita. Kita pun sebagai seorang ibu harus meletakkan surga pada kita. Bahwa bagaimana caranya? Karena surga terletak pada kita. Hati-hati, jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan merasa bahwa kita ini adalah seorang ibu. Maka buat jalur komunikasi, bikin adil buat anak-anak kita, insya Allah. Baik, itu yang keberapa Bu? Nanti kita akan ada forum tanya jawab ya. Yang ketiga, perjuangkanlah surgamu wahai muslimah. Siapa yang diperjuangkan? Kita sebagai istri yang solehah. Sekali lagi, yang namanya perjuangan penuh pengorbanan. Seorang istri kalau pengen dapat surga, ayo berkorban supaya jadi istri yang pantas dapat surga. Jadi istrilah yang soleha. Istri mau masuk surga gampang. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Kilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah wahai perempuan yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, masuklah ke dalam surga. Pintu mana saja yang kalian pilih, pintu mana saja yang kalian suka. Masya Allah, surga pintunya ada berapa? Ada berapa? Pilih yang mana yang kita mau. Mau dari pintu sini boleh, mau dari pintu sana boleh. Kemuliaan, keistimewaan seorang perempuan. Kenapa? Karena dia taat sama suaminya. Jangan ada sebuah istilah, tapi kan suami yang mana dulu Ustazah? Gitu ya. Saya tahu nih dalam hati ibu-ibu begitu kayaknya nih. Iya sih taat, tapi suami yang bagaimana dulu?
Di rumah suami saya sholat aja telat mulu. Di rumah suami saya tuh kalau saya ajak kajian berat banget. Suami saya tuh kalau saya ajak sedekah misalnya, itu kayaknya kok ya pelit banget gitu ya. Jamaah sekalian, masing-masing ada tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin, masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami dia zolim kepada istrinya, urusan dia sama Allah. Tugas kita bakti, tugas kita taat. Dan saya yakin kok suami kita tuh nggak Fir'aun amat gitu. Ya. Siapa istrinya Fir'aun? Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun. Ya, semua keburukan ada pada Fir'aun. Fir'aun itu orangnya sebenarnya sayang sama istrinya, cuma berubah menjadi kejam ketika mengetahui istrinya beriman kepada ajaran Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, sebenarnya sebelum mengetahui tentang keimanan istrinya, Fir'aun sayang banget sama istrinya, tapi berubah kejam karena beriman. Apa kekejamannya? Jahat iya, sombong iya, apalagi pelit iya, semua di situ. Dan saya rasa yang ada di rumah nih suami kita kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Palingnya cuma nyebelin aja kadang-kadang. Ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya udah ngasih belanjaan bulanan ada ujung belakangnya yang hemat-hemat ya. Udahlah kita minta sesuatu, kok belanja mulu sih, boros banget, paling begitu doang ya. Selama tidak kekerasan dalam rumah tangga, udah terima aja. Kenapa? Nah ini dia pintu surgaku. Makanya jamaah sekalian, mulai sekarang, mulai dari panggil suami dengan panggilan yang memastikan mengingatkan kita dia surga. Apa? Nama di handphone suami. Ibu kan masing-masing nih nomor suami, namanya kan ada yang bapak, ayah, ya. Nulisnya jangan bapaknya anak-anak. Tulis pintu surgaku. Ganti. Orang disuruh pilih dari pintu mana saja yang kita mau. Kenapa? Karena kita taat kepadanya. Di sini sih ibu langsung ganti nih pintu surgaku. Tapi sampai di rumah ketika ngelihat suami begitu diganti lagi kayaknya. Ya Allah. Ganti. Seapa-apanya tugas kita taat sama suami. Meskipun kadang hati gejolak juga ya, tapi disitulah nilai ujian kita. Sampai rumah bilang juga sama suami, Pak, nih handphone saya sudah saya ganti dengan tulisan nomor handphone kamu, kau adalah pintu surgaku. Kau juga ganti dong, Bapak juga ganti. Misalnya, emang mau diganti apa? Kata suami kita, tulis dong, bidadari surgaku. Ya, sepakat? Nggak tahu ya Ustazah ya, kayaknya masih males digantinya nih. Ya Allah, tanpa disadari ya, Masya Allah. Jadi nanti saya akan bahas di ujung tentang pengorbanannya, bahwa seorang istri kalau saja menjadikan suami itu tempat dia untuk menuju surga, maka luar biasa. Di dunia tempat sementara, nanti kelak abadi di hari akhirat. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang memang tidak sesuai keinginan kita, yang tidak sepaham dengan kita, maka terkadang itu jadi ujian kita. Bismillah, jalankan semua dengan penuh sukacita. Insya Allah Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga. Yang terakhir, yang keempat, nanti setelahnya saya akan gabungkan di antara keempatnya apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, jadilah kita ini atau perjuangkanlah surga, wahai muslimah, kita sebagai hamba Allah. Maksudnya bagaimana? Perjuangkanlah surga kita dengan jalur takwa, dengan jalur takwa dan beriman kepada Allah. Takwa dan iman. Takwa di mana letaknya? Hahuna, kata Nabi, di sini nih, di hati.
Bicara takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Dan semua ketakwaan dilandasi dengan sebuah keimanan. Jadi udahlah kita menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita belajar untuk kita menjadi istri yang baik untuk pasangan kita. Tapi kalau yang terakhir ini tidak bisa kita dapati, maka khawatir tertunda surga buat kita, yaitu iman dan takwa. Kesimpulannya jamaah sekalian, iman dan takwa hanya terbagi dua. Al-imanu nisfani fanisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Iman itu terbagi dua, satunya syukur, satunya sabar. Jadi kalau sekira kita menjalankan peran kita sebagai hambanya Allah, rasa syukurnya banyak, sabarnya juga banyak, maka disitulah kelak nanti surga akan dekat dengan kita. Jamaah sekalian, untuk melakukan bakti sama orang tua, bakti sama suami, jadi orang tua itu nggak ringan. Kenapa nggak ringan? Karena perlu diperjuangkan. Allah ingin melihat bagaimana sesungguh-sungguhnya perjuangan kita, sesungguh-sungguhnya bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan surga. Surga itu gratis tapi harus diperjuangkan. Udah tahu kok jalurnya, udah ada jalurnya, udah ada caranya. Cuma terkadang maukah kita menjalankan dengan kesabaran, dan maukah kita menjalankan dengan penuh rasa syukur. Jadi yang keempat, syukur dan sabar kita menjalani kehidupan kita. Ya. Jadi jamaah sekalian, saya mau tanya, kira-kira kalau jadi seorang anak berbakti sama orang tua, apakah semuanya selalu indah dan lancar-lancar saja? Enggak. Ada orang tua yang kadang-kadang suka nyebelin anaknya. Orang tua yang semakin usia, ada orang tua yang semakin lanjut usia, pikunnya udah, makannya berantakan, jalannya lambat. Itu terkadang menjadi ujian bagi seorang anak. Tapi ambil kesempatan, itulah surgaku. Apakah ketika kita didik anak-anak kita lancar-lancar aja? Enggak. Untuk menjadikan anak yang sukses, soleh-soleha, perlu darah dan air mata. Oh, kayak judul film. Perlu penuh dengan pengorbanan, kadang-kadang ada air matanya, bahkan sampai luka di hati. Tapi jalankan peran kita sebagai seorang ibu aja. Lelah gedein anak kadang-kadang dengan ujiannya. Makanya jangan lupa angkat tangan berdoa kita kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa aja kita ucapkan untuk kebaikan anak-anak kita. Ketika kita menjadi seorang istri, pengen bakti sama suami, emang lancar, emang gampang? Enggak. Pasti banyak ujiannya, apalagi zaman sekarang jamaah sekalian ya Allah, yang namanya fitnah bagi seorang pria maupun wanita. Yang namanya media sosial, mereka terlalu asik dengan media sosialnya. Ya, media sosial atau handphone itu ada sebuah istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Istri dekat, seolah-olah berjauhan. Di luar sana ada yang jauh tapi seolah-olah berdekatan. Nah itu kadang-kadang ujian tuh buat kita. Lu gimana tuh? Ayo kita bahas. Ayo kita jalankan peran kita sebagai seorang istri yang tetap bisa merubah kemungkaran menjadi kebaikan, dan tentu semuanya harus ada perjuangan dan pengorbanan. Lalu yang keempat, menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Pingin ibadah, datang ke sini, pertanyaan saya, ada usaha apa enggak? Ada keringat apa enggak? Ada ongkos apa enggak? Kakinya pegel apa enggak? Saya liatin bongkar pasang dari tadi itu. Kalau enggak karena takwa enggak nyaman di sini. Tapi karena ketakwaan, ingin menambah kebaikan, mengerjakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, maka kita jalankan semua dengan sabar dan syukur. Kalau dilandaskan 4 hal tadi dengan sabar syukur, insya Allah iman kita sempurna, maka kelak jalur menuju surga semakin dekat. Amin ya rabbal